Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril iman wal islam wa arsadana ila rusdi wal anam wa alhamana ila siratil khair wal qawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wal azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kadang sulit, kita kadang susah untuk mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain. Kita kadang terjebak dengan sesuatu yang dilematis. Untuk mengakui kekurangan dan kelebihan orang lain sangat sulit sekali. Kalau kita cari penyebabnya dari mana, ternyata orang yang sulit mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain, sumbernya adalah nafsu yang ada di dalam diri kita. Salah satu adalah penyakit hati. Maka ada sebuah kisah, jauh kisah. Ada seorang petani tua yang memelihara 2 ekor hewan, sapi dan kanguru. Sapi dan kanguru itu dari kecil dia rawat, dia pelihara dan dilatih untuk bekerja. Pekerjaannya adalah mengambil air dari sungai menuju perkebunannya. Setiap hari dilakukan seperti itu. Sampai suatu ketika terjadilah dialog antara 2 ekor hewan itu, sapi dan kanguru. Si sapi bicara dengan kanguru, yang kamu lakukan itu sia-sia. Kenapa kamu lakukan itu sia-sia? Karena kamu itu jalannya lompat-lompat, sehingga air ketika diambil dari sungai menuju ke perkebunan, di perjalanan dia tumpah sedikit demi sedikit karena goncangan lompatan itu. Beda dengan aku. Ini adalah watak si sapi pada waktu itu dengan sombongnya, karena merasa bahwa dirinya lebih kuat, lebih banyak membawa beban air yang dibawanya itu. Si sapi itu sombong di hadapan si kanguru. Beda dengan kamu. Kalau kamu hanya mengambil air kemudian tumpah di jalan sampai di tujuan airnya habis. Beda dengan aku. Aku ambil air banyak dan sampai tujuan pun banyak. Yang kamu lakukan tidak ada manfaatnya. Sehingga pada suatu ketika si kanguru tadi bertemu dengan petani, menyampaikan keluh kesahnya kepada pemilik kanguru itu atau petani. Dia menyampaikan sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya karena ejekan, karena ledekan dari seekor sapi tadi, bahwa yang dilakukan selama ini sia-sia. Karena apa? Karena ketika mengambil air dari sungai sampai kebun itu tidak ada manfaatnya, karena hanya sedikit saja dan tumpah di perjalanan. Tapi ternyata apa yang dijawab, apa yang disampaikan oleh petani itu? Petani menjawab, terima kasih atas jasa-jasa. Kamu sangat bermanfaat bagi saya. Kamu, petani menyampaikan, ketahuilah bahwa selama kamu mengambil air dalam perjalanan menuju kebun, kamu lompat dan airnya itu tumpah, ternyata air yang tumpah sedikit demi sedikit itu jatuh ke bumi, menyirami tanaman-tanaman yang kamu lewati.
ternyata tanaman-tanaman yang kamu lewati sekarang menjadi subur. Tak mengira dan tidak menyangka kalau tanaman-tanaman yang kamu lewati itu sekarang menjadi subur. Maka saya sangat berterima kasih kepada kalian. Apa sih sebenarnya manfaat selama ini karena yang kulakukan sia-sia? Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita? Watak si sapi yang sombong, yang suka mengejek orang lain, yang suka mengejek pribadi orang lain, ketidakmampuan orang lain. Ini juga mungkin bisa terjadi kepada manusia. Yang manusia sudah terjebak dengan sifat-sifat seperti itu akan susah untuk kembali kalau tidak sadar bahwa yang dia lakukan adalah dosa. Sesuai dengan firman Allah yang tadi saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Hai orang-orang yang beriman, istanibu katsiran minadh-dhann. Kalimat istanibu, jauhilah. Kalimat istanibu itu adalah menunjukkan sebuah perintah. Perintah yang menunjukkan sebuah ketegasan di dalam kalimat itu. Jauhilah. Logikanya ketika kita harus menjauhi, mendekat saja tidak boleh. Melihat saja tidak boleh. Inilah kalimat ihsan. Katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni, karena sesungguhnya buruk sangka pada orang lain itu merupakan dosa. Wala tajassasu. Janganlah kamu itu mencari keburukan orang. Karena belum tentu keburukan orang lain itu lebih banyak dari keburukan kita sendiri. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Dan janganlah kalian menggunjing, menghibah orang lain. Maka pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama Sesuatu sifat untuk berburuk sangka kepada orang lain. Jauhi sifat-sifat yang merupakan sifat penyakit hati ini. Karena penyakit hati ini sebenarnya tidak merugikan orang lain, akan tetapi justru akan merugikan diri kita sendiri. Hati kita akan menjadi kotor. Kalau hati kita menjadi kotor, maka pikiran akan kotor. Ketika pikiran kotor dan hati kita kotor, maka perbuatan kita akan cenderung mengikuti nafsu dan akhirnya melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Yang rugi ada diri kita, tidak hanya rugi secara batiniah, tapi juga rugi secara lahiriah. Banyak orang yang sakit itu disebabkan oleh penyakit-penyakit hati, bukan karena makanan, bukan karena minuman, bukan karena sesuatu yang dimakan, tetapi karena hatinya. Hatinya telah digerogoti oleh penyakit-penyakit hati, kemudian dia naik ke akal, kemudian pikirannya terus berpikir sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kita tidak ada manfaatnya membicarakan orang lain. Ketika kita membicarakan orang lain, kita puas, maka sebenarnya diri kita yang sudah terkena penyakit. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Kalau ada orang suka menggunjing orang lain, itu merupakan perbuatan yang memuaskan dirinya sendiri. Aku puas ketika menggunjing orang lain, dan aku tidak puas ketika aku tidak menggunjing orang lain. Itu berarti kita ini sudah terkena penyakit.
kita ingat ketika Imam Al-Ghazali membagi hati ini menjadi 3. Qalbun salim, qalbun marid, dan yang terakhir adalah qalbun mayyit. Qalbun salim adalah hati yang sehat, hati yang memiliki perasaan yang selalu positif thinking kepada orang lain. Qalbun marid adalah hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang di dalamnya memiliki penyakit-penyakit hati. Contohnya salah satu adalah penyakit sombong dan lain sebagainya, penyakit iri dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah qalbun mayyit, hati, penyakit hati yang sudah tidak mau menerima kebaikan dari orang lain, tidak mau menerima kebenaran yang hakiki. Itu disebut dengan hati atau qalbun mayyit. Maka marilah kita bersama-sama kita jauhi, kita singkirkan penyakit-penyakit hati yang bisa membuat diri kita ini malah justru jatuh karena penyakit. Orang sakit fisiknya kadang bisa disebabkan dimulai dari penyakit hati. Penyakit hati yang terus bergejolak, kemudian naik ke pikiran, kemudian pikiran juga ikut terpengaruh oleh penyakit hati itu. Maka apa yang terjadi? Manusia bisa melakukan suatu apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dorongan nafsu di dalam hati. Maka baiklah, mari kita bersama-sama kita jauhkan sifat-sifat setan, kita jauhkan iri, dengki, dan sifat-sifat yang jelek dalam diri kita. Kita selalu berpikir positif kepada orang lain. Kita selalu berpikir husnudzon kepada orang lain. Karena apa yang kita pikirkan kepada orang lain pasti akan kembali pada diri kita sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.